Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan apakah pusat iman Kristen? Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Apakah agama Kristen sama dengan agama-agama lain? Samakah semua agama? Tentu persamaannya ada. Pertama, persamaan dasariahnya adalah bahwa tiap agama bermaksud mengakrabkan yang insani dengan yang ilahi. Kedua, maksud kehadiran tiap agama adalah juga untuk mengakrabkan semua insan, apapun bangsa, budaya, dan agamanya. Akan tetapi, di samping sejumlah persamaan, tentulah terdapat juga sejumlah perbedaan. Kalau berbeda, apakah itu berarti bahwa ada agama yang lebih benar daripada yang lain? Siapa gerangan insan yang merasa begitu ilahi sehingga mampu menilai dan menghakimi keyakinan orang lain? Bukankah Sang Ilahi sendiri menghargai semua insan tanpa perbedaan apapun? Kalau ada sejumlah persamaan dan sejumlah perbedaan, di manakah letak posisi tiap agama? Dalam hal ini, manakah letak posisi agama Kristen? Sebelum dilanjutkan, baiklah ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan istilah Kristen adalah macam mazhab dan alirannya, yakni Katolik, Protestan, Anglikan, Baptis, Metodis, Advent, Mennonit, Pentakosta, Karismatik, dan lainnya. Mereka sama-sama menganut ajaran Kristen, meskipun pemahaman, penekanan, dan pelaksanaannya berbeda-beda. Kembali ke pertanyaan, di manakah posisi agama Kristen di antara agama Yahudi, Islam, Jain, Sikh, Konghucu, Shinto, Hindu, Buddha, Zoroastri, dan banyak lainnya? Sama seperti tiap individu adalah unik, demikian juga tiap agama adalah unik. Lalu, apa keunikan agama Kristen? Apa yang membuat agama kita betul-betul berbeda dari agama-agama lain? Mungkin kita akan menjawab bahwa keunikan agama Kristen adalah kasih. Memang benar tiap minggu kita mendengar tentang kasih dari mimbar gereja. Namun dalam kenyataannya, apakah itu dipraktikkan? Barangkali kita juga akan berkata bahwa keunikan agama Kristen adalah Alkitab sebagai firman Allah. Sebelum membacakan sebuah ayat, dengan mudah kita mengklaim firman Allah berkata, kita sudah begitu terbiasa dengan konsep seperti itu. Namun, benarkah bahwa firman Allah berwujud Alkitab? Bukankah titik berangkat iman Kristen justru bertolak belakang dengan konsep kita yang tahu itu? Titik berangkat iman Kristen adalah pengakuan. Pada bulannya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes pasal 1 ayat 1. Menurut pengakuan itu, firman Allah bukan telah menjadi Alkitab, melainkan telah menjadi Yesus Kristus. Firman Allah bukanlah berwujud Alkitab sebagaimana sering kita anggap, melainkan berwujud
Yesus Kristus. Itulah keunikan agama Kristen. Yang membuat agama Kristen betul-betul berbeda adalah diri dan pribadi Yesus Kristus. Ia adalah firman Allah. Menarik bahwanya memahami secara jitu keunikan agama Kristen adalah justru seorang teolog Muslim terkemuka dari Mesir, yakni Syed Hussein Nasr. Dalam bukunya berjudul Ideals and Realities of Islam, terbitan tahun 1967, ia menulis, firman Allah di dalam agama Islam adalah Al-Quran, sedangkan di dalam agama Kristen firman Allah adalah Yesus Kristus. Keunikan iman Kristen adalah pengakuan Allah menyatakan diri atau mewahyukan diri dalam diri seorang, yaitu Yesus. Jadi Allah bukan menyatakan diri atau mewujudkan diri dalam Alkitab. Wahyu Allah atau firman Allah berwujud seorang manusia bernama Yesus. Oleh sebab itu, kita bukan beriman kepada Alkitab, melainkan kepada Yesus. Kita bukan mempercayakan diri kepada Alkitab, melainkan kepada Yesus. Simak bahwa dalam ke-12 pasal pengakuan iman rasuli tidak terdapat satu pasal pun yang menyebut Alkitab. Demikianlah pula dalam pengakuan iman Nicaeum, juga dalam pengakuan iman Athanasianum. Pusat iman Kristen bukanlah sebuah kitab suci, melainkan seorang diri pribadi. Kalau begitu, apakah peran Alkitab? Apakah Alkitab penting? Sangat penting. Mustahil kita mengetahui seluk-beluk diri Yesus jika kita kurang setia membaca Alkitab. Alkitab adalah pembawa firman itu. Alkitab bersaksi tentang sang firman. Namun firman itu adalah diri Yesus. Perbedaan ini dijelaskan dengan perbandingan dalam buku Dogmatika Masa Kini oleh Niftrik dan Boland. Dalam agama Islam, kitab itu berada di pusat. Pembawa wahyu itu ialah Nabi Muhammad. Akan tetapi dalam agama Kristen malah sebaliknya. Pernyataan Allah ialah Yesus Kristus. Pembawanya ialah Alkitab. Yang membuat agama Kristen unik adalah seorang Yesus, yakni diri dan pribadinya, serta gaya hidup dan karyanya. Akan tetapi bukan maksudnya bahwa keunikan ini menjadikan mitos bahwa agama kita mutlak dan unggul. Pengakuan kita tentang keunikan ini sama sekali bukan anggapan bahwa agama kita final dan superior. Pengakuan bahwa Yesus adalah firman membuat kita dengan gereja dari segala zaman dan segala aliran berkeyakinan. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Apakah pusat iman Kristen? Maaf, pertanyaannya salah. Bukan apa, melainkan siapa. Siapakah pusat iman Kristen? Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur mempunyai ajaran yang benar dan tepat bahwa firman itu bukan berwujud Alkitab, melainkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kami. Amin. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan
mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.